Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Selamat sore pemirsa setia Semaruna TV dimanapun Anda berada, khususnya siswa-siswi SMA Barunawati Surabaya. Berjumpa lagi dengan saya, Abi Rizky Pratama, dalam acara Ngabuburit Online bersama SMA Barunawati Surabaya. Acara yang dilakukan menjelang buka puasa untuk menambahkan ilmu, takwa, serta wawasan bagi kita semua. Saya di sini tentunya tidak sendiri, saya bersama Ustadz Badrul Tamam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abi gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Puasanya lancar? Lancar. Tema pada hari ini sangatlah menarik, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Badrul Tamam. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih Mas Abi telah memberikan waktunya. Sekarang kita membahas tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Seberapa penting? Tentu sangat penting. Kata Nabi, "Innama sali wa masalal anbiya min qabli kama salir rajul bana baitan." Perumpamaanku dengan nabi-nabi sebelumku seperti seseorang yang membangun sebuah bangunan. Bangunan itu mula-mula dibangun oleh Nabi Adam, dilanjutkan oleh Nabi Nuh, diteruskan oleh Nabi Ibrahim, diikuti oleh Nabi Musa, Nabi Isa, dan disempurnakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Bangunan apa itu? Yaitu adalah bangunan tauhid, akidah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Mekah, hal pertama yang dibangun yaitu adalah keyakinan kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan landasan, kalau imannya seseorang itu kuat, insya Allah segala perbuatannya aman, ya kan? Ketika dihadapkan dengan ujian, kalau imannya kuat, dia akan bisa menghadapi. Ketika diterpa oleh berbagai macam kesulitan, dia bisa mengatasi. Itulah kalau iman seseorang kuat. Kita kenal, kita tahu sahabat Bilal bin Rabah, tahu ya. Yang budak itu ya Pak, yang hitam ya kan. Dia itu seorang budak, ketika ketahuan masuk Islam ya kan, dia dicambuk, disiksa, dihimpit dengan batu, terus dijemur di tengah matahari ya kan. Tetapi siksaannya tidak membuat dia berpindah keyakinan. Tetap dengan mengatakan ahad, ahad, Allahu ahad. Tetap Allah yang Maha Esa. Ya kan? Itulah orang kalau sudah kuat imannya, maka siksaan tidak ada artinya. Tidak akan berpaling ya Pak Ustaz. Tidak akan berpaling. Kita kenal juga di zaman Nabi ada namanya Sumayyah. Sumayyah ini seorang perempuan syahid pertama dalam Islam. Jadi orang yang pertama syahid di Islam itu seorang perempuan namanya Sumayyah. Dia itu disiksa sampai wafat. Tetapi siksaannya tidak sampai merubah keyakinannya. Tetap dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah orang-orang yang beriman. Kalau orang sudah beriman itu apa? Siksaan sudah tidak ada artinya, ya kan? Sudah apa? Nggak ada efeknya siksaan itu. Kenapa? Karena Allah tunjukkan surga, ya kan? Kalau kita pernah mendengar istrinya Fir'aun namanya Aisyah. Aisyah itu seorang istrinya Fir'aun, ya kan? Karena berpaling dari Fir'aun, dia disiksa oleh Fir'aun. Ketika disiksa, Allah tunjukkan istana surga bagi Aisyah. Maka ketika disiksa, gak ada pengaruhnya. Itu hebatnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman ini harus kita wariskan kepada anak-anak kita. Iman ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Tuhanmu itu Allah. Jangan mentuhankan selain Allah. Rabbi wa rabbukum, Tuhanmu dan Tuhan semua
Manusia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang imannya kuat, ya kan? Kalau iman sudah ada di hati, biasanya ketika melakukan maksiat dia takut. Ketika mau melakukan maksiat, ketika mau melakukan maksiat dia takut, ya kan? Ingat Allah. Ingin berzina, oh ada Allah yang Maha melihat. Ingin mencuri, oh ada Allah yang Maha melihat. Ingin menyontek ketika ujian, nah ini kan biasa anak-anak. Lah ini loh Allah yang Maha melihat. Iya, juri apa? Bapak guru nggak melihat, pengawas nggak melihat, tapi Allah Maha melihat. Lah itu, kalau imannya sudah berkuat, dia nggak mau curang, ya kan? Ada kisah, ya kan? Ada kisah. Seorang siswa, ini cerita, ya. Ambil pelajarannya. Seorang siswa naik sepeda motor, lampu merah itu diterobos. Lampu merah diterobos. Kebetulan di depannya ada polisi, langsung di stop. Berhenti. Selamat siang. Selamat siang. SIM? Ini Pak. STNK? Ini Pak. Mas tahu lampu merah? Tahu Pak. Kenapa masih terobos? Saya nggak tahu ada Bapak. Nah ini kan Malah takut sama Pak polisinya, Pak. Enggak gini loh. Lah kenapa siswa ini melanggar ketika ada lampu merah? Karena merasa tidak diawasi, ya kan? Begitu juga dengan kita. Ketika kita merasakan adanya Allah, Allah Maha melihat, maka kita tidak akan melakukan dosa, kita tidak akan melakukan maksiat. Nah, itu. Makanya kuatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang ketika imannya sudah kuat pula, dia ketika diajak kebaikan, dia senang, ya kan? Senang sekali. Ketika diajak tadarus, dia senang. Ketika diajak sholat tarawih, dia senang. Kenapa? Karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita kan ketika diajak kebaikan, kita itu kan ngeluhnya luar biasa. Rasanya berat gitu ya, Pak. Berat. Contohnya ya kita ini disuruh ngebuburut online, ya kan? Belum dimulai ngebuburut online, ngeluhnya sampai ke langit. Ya, ada yang seperti itu. Banyak saya laporan wali kelas itu. Ini 1 bulan full, Bu. Sampai padahal belum dimulai sudah sampai ke langit. Nah, ini kan luar biasa kita ini. Ngaku beriman, tapi ketika diajak kebaikan, kita malas. Coba introspeksi diri lah, Mas, ya kan? Kita itu sholat cara apa? Bolong-bolong, ya kan? Ngaji gak pernah, ya kan? Diajak kebaikan, malas. Tapi kalau kita main Instagram 2 jam kuat, main Sampai Facebook seharian gitu ya, Pak. 1 harian kuat, chattingan sama pacar sampai sahur kuat, ya Main kan? PUBG. Main PUBG kuat. Ketika diajak kebaikan 10 menit ngebuburit online, ngeluhnya sampai ke langit. Lah ini kita ini apa, introspeksi diri lah. Apakah kita pantas jadi orang yang beriman kalau sudah seperti ini? Maka buat kita teman-teman, ya kan, ketika diajak kebaikan, ayo introspeksi diri. Lah saya ini aku beriman kok. Kok ketika diajak kebaikan malas, ya kan? Apalagi di bulan puasa yang katanya penuh dengan keistimewaan, penuh dengan rahmatnya Allah, pahala diumbar-umbar oleh Allah. Lah kenapa kita menjauh dari itu? Itu introspeksi bagi kita kalau kita mengaku beriman. Ya. Sudah, Mas Abi. Masya Allah, pelajaran yang sangat bermanfaat ya Pak Ustadz. Oh ya Pak Ustadz, ini teman saya itu ada yang titip pertanyaan nih Pak Ustadz. Di pertanyaannya sangat bagus Pak Ustadz. Pertanyaannya begini, kan iman kita itu setiap hari kadang turun, kadang naik kan Pak Ustadz, tidak stabil. Nah, bagaimana sih caranya agar iman kita itu semakin hari semakin bertambah gitu Pak Ustadz? Boleh dijawab Pak Ustadz? Terima kasih, luar biasa pertanyaannya. Memang iman itu ada beberapa bagian. Ada iman yang terus bertambah. Itu namanya imannya para nabi. Kalau iman kita ini tingkatnya seperti apa? Ya, kadang naik, kadang turun. Lah bagaimana agar iman kita selalu bertambah? Lah ini bulan puasa. Kita dilatih, ya kan? Ibadah kita dilatih, ya kan? Agar apa? Agar iman kita lebih kuat. Ikhlas kita dilatih. Agar apa? Agar ikhlas kita lebih hebat. Takwa kita dilatih. Agar apa? Agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka gunakan ini, Ramadan ini, puasa ini sebagai apa? Sebagai alat untuk meningkatkan keimanan kita, ya kan? Jangan malas beribadah, tingkatkan ibadah, terutama di malam-malam 10 hari Ramadan. Itu sangat rawan dengan Lailatul Qadar. Bagi orang yang beriman pasti ingin menggapai Lailatul Qadar. Berarti
di bulan Ramadan ini sangatlah penting ya Pak Ustadz, agar kita itu menambahkan iman-iman kita. Siap. Masya Allah, sangatlah bermanfaat apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Barul Tamam. Pertemuan kita usai sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.